Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulius Hermawan. Saya merupakan mahasiswa sosiologi di Sisipol Rajaji, Tanjung Pinang. Tujuan saya mempelajari ilmu sosiologi adalah untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum, karena sosiologi meneliti dan mencari apa yang terjadi menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia, dan juga perihal sifat dari hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan ilmu sosiologi dapat memberikan wawasan serta akademis maupun praktis. Di dalam kehidupan bersosialisasi, kita harus tahu tentang makna dari ilmu sosiologi. Menurut saya, ilmu sosiologi sangat penting dan merupakan induknya ilmu. Mengapa demikian? Karena percuma kita belajar untuk mengerti politik atau belajar ilmu pemerintahan atau ilmu lainnya jika ilmu sosiologi yang kita punya tidak dapat diterapkan dan tidak dapat menimbulkan hasil di tengah-tengah masyarakat. Pada kali ini saya akan membahas teori-teori dari tokoh sosiologi, yaitu Bapak Karl Marx. Simak video selanjutnya. Karl Marx lahir dari keluarga Yahudi di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ibunya berasal dari keluarga Robbi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara yang sukses. Pada tahun 1943, Marx meraih gelar doktor filsafat di Universitas Berlin. Universitas yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Hegel dan pengikutnya yang kritis. Marx menikah pada tahun 1843 dan hijrah ke Paris. Adapun teori-teori yang diciptakan oleh Marx sebagai berikut. Yang pertama, teori alienasi. Alienasi dalam bahasa Indonesia adalah sebagai keterasingan. Berdasarkan studi etimologi, Scala menemukan 3 makna dari alienasi. Yang pertama, alienasi sebagai peralihan kepemilikan. Artinya, peralihan kepemilikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang kedua, gangguan mental. Gangguan mental yaitu keadaan tidak sadar dan kelumpuhan indera atau kekuatan mental seseorang. Yang ketiga, alienasi antara personal. Alienasi personal yaitu menyebabkan hubungan dengan seseorang menjadi dingin, menyebabkan perpisahan terjadi atau menjadikan seseorang tidak disukai. Menurut Marx sendiri, ia memaknai alienasi berdasarkan pemahamannya terhadap pemikiran Hegel. Lalu, bagaimana Marx menjelaskan fenomena alienasi? Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Marx menjelaskan yang membedakan manusia adalah kerja. Hanya manusialah makhluk yang mampu melakukan kerja, karena manusia sebagai produsen. Dengan demikian, produk dari kegiatan produktif manusia merupakan hakikat manusia yang menjadi pembeda dengan makhluk lain seperti binatang. Salah satu contoh dari pemikiran Marx ini yaitu seumpamanya kita merupakan seorang penenun di daerah terpencil, kita adalah seorang makhluk yang bebas dari segala sesuatu yang datang dari luar. Kita bebas menenun dengan pengaturan waktu sendiri, dengan motif yang kita inginkan, dan dengan harga pemasaran yang kita inginkan. Lalu bagaimana dengan alienasi situasi? Contohnya sebaliknya. Seandainya kita seorang penenun tadi dan kita bertransmigrasi ke daerah yang lebih maju, kebetulan kita bekerja di salah satu pabrik PT
penghasil tenunan terbesar di Indonesia. Sebagai seorang karyawan, tentunya kita mempunyai ikatan tersendiri terhadap aturan dari PT tersebut. Harga jual sudah ditentukan oleh PT tersebut, dan jam kerja pun sudah ditentukan oleh PT tersebut. Itulah yang dimaksud dengan teori alienasi dari Karl Marx. Yang kedua, teori perubahan sosial. Menurut Strampongka, ada 3 tahapan teori perubahan sosial dari Karl Marx, yaitu tingkatan individu, struktur sosial, dan sejarah dunia. Hal itu ditunjukkan oleh terdapatnya teori tindakan individual dikenal sebagai species being. Dalam konsepsinya, Marx menjelaskan teori perjuangan kelas di tingkat menengah dan teori formasi sosial ekonomi di tingkat puncak. Adapun teori tersebut, yang pertama teori spesies manusia. Teori ini menekankan pada individu dalam kaitannya dengan individu lainnya, atau dalam individu, ruang sosial, dan menurut Strampongka, hubungan tersebut dikaitkan dengan partisipasi dari kreasi dalam bekerja. Yang kedua, teori perjuangan kelas. Sejarah teori perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dan pemilikan pribadi, yang menghasilkan kontradiksi yang dalam dan luas pada masyarakat, yakni antara kelompok pemilik dan kelompok yang bukan pemilik, serta menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik dan kelas bukan pemilik. Dan yang ketiga, merupakan teori perubahan sosial tentang sejarah dunia. Infrastruktur ekonomi menjadi pondasi bagi berdirinya bangunan atau suprastruktur. Sosio-budaya seperti cara berpikir, merasa, bertindak, dan perilaku tentang pemerintahan, partai, gaya hidup, serta pertemanan atau ideologi. Dan yang ketiga, ada teori nilai surplus. Apa itu nilai surplus? Sebelum menjawabnya, mari terlebih dahulu kita memahami konsep nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna sebuah barang adalah nilai kebergunaan suatu barang ketika ia digunakan. Adapun nilai tukar ialah suatu barang yang akan didapatkan ketika barang tersebut akan ditukarkan dengan benda lain. Dalam masyarakat kapitalisme, buruh dapat dilihat sebagai sumber nilai guna dan juga nilai tukar. Sebagai sumber nilai guna, buruh menjadi sumber kegiatan yang digunakan untuk produksi suatu barang tertentu untuk dipakai. Adapun sebagai sumber nilai tukar, buruh dipandang sebagai masukan umum untuk proses produksi komoditas-komoditas yang dihasilkan, tidak untuk pemakaian pribadi buruh tersebut ataupun untuk pemakaian majikannya, melainkan untuk dijual dalam sistem pasar yang bersifat impersonal untuk ditukarkan dengan uang. Marx juga menjelaskan, atau Marx memandang kapital sebagai bentuk investasi yang diharapkan akan meraup keuntungan dalam pasar. Yang keempat, ada teori tentang agama. Pandangan Marx amat menunjukkan umat beragama, karena Marx menganggap agama sebagai candu masyarakat. Pernyataan tersebut dapat dipahami karena Marx melihat bahwa superstruktur sosial budaya, termasuk di dalamnya ideologi, politik, dan agama, didirikan atas dasar infrastruktur ekonomi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari dan persyaratan-persyaratan yang dimiliki oleh
infrastruktur ekonomi tersebut. Contoh dari teori agama Marx ini yakni ayah kandung Marx sendiri. Pada saat itu ayah kandung Marx berpindah agama dari Yahudi menjadi Protestan, yang merupakan contoh faktual dan aktual dari agama dan ekonomi. Teori yang terakhir yakni stratifikasi sosial. Marx meletakkan dasar stratifikasi sosial pada situasi kepemilikan. Dalam arti kesamaan derajat kepemilikan alat produksi atau budak, tanah, bangunan, peralatan mesin, deposito, valuta asing, dan emas. Jadi kepemilikan pribadi atas alat produksi menjadi basis bagi pengelompokan individu yang berlapis. Dikenal sebagai kelas kecuali masyarakat komunisme primitif dan komunis. Itulah tadi 5 teori dari tokoh sosiologi Bapak Karl Marx. Semoga materi ini berguna bagi teman-teman, khususnya bagi mahasiswa Disipol Raja Haji Tanjung Pinang, dan khususnya bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.